Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pelajaran Nahwu dari kitab Tuhfatus Saniyah. Sebelumnya kita membahas syarat kalam itu ada 4. Yang pertama lafad, yang kedua murakkab. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu murakkab. Wa makna kaunihi murakkaban, adapun makna keadaan kalam itu murakkab, ya, harus murakkab, ayakuna mu'allafan, yaitu kalam itu tersusun min kalimataini au aksara, tersusun dari 2 kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hendaknya kalam itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih au aksara. Di sini dicontohkan nahu Muhammadun musafirun. Nah, ini murakkab. Lafadznya tersusun ya dari 2 kata ya, dari 2 kalimat Muhammadun musafirun. 2 kata ini ya, 2 kalimat. Adapun Muhammad musafirun, orang yang melakukan perjalanan, musafir ya. Muhammad adalah musafirun, seorang musafir, yaitu yang melakukan perjalanan. Kemudian contoh kedua, al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Ini susunannya mubtada khobar. Al-ilmu, ini mubtada marfu'un bil ibtida, dirofakan karena ibtida. Tanda rofanya domatun zohiratun ya. Kemudian nafi'un khobar mubtada marfu'un dirofakan, tanda rofanya domah. Selanjutnya wa yablughu, contoh yang kedua, yang ketiga ya. Yablugul mujtahidu al-majda. Kalau tadi jumlah ismiyah karena jumlahnya diawali oleh isim, nah ini jumlah fi'liyah karena dimulai oleh fi'il ya. Yablugul mujtahidu al-majda. Nah, fi'il membutuhkan fa'il, al-mujtahidu di sini dirofakan sebagai fa'il dari yablughu. Orang yang bersungguh-sungguh itu mencapai apa? Al-majda, kemuliaan. Nah, di sini al-majda dinasabkan, tanda nasabnya fathah sebagai maf'ul bih dari yablughu. Ya. Nah, ini tersusun dari 3 kata, berarti murakkab gitu ya. Ini contoh murakkab. Contoh berikutnya, walikuli mujtahidin nasibun. Bagi tiap-tiap mujtahid, ya, orang yang bersungguh-sungguh, memperoleh apa? Nasibun, memperoleh hasil. Nah, kalau ini susunannya jar majrur, mutalik bi mahdhufin, khobar muqaddam. Likuli, kulinya mudhof, mujtahidin mudhof ilaih, gitu ya. Mudhof ilaih hukumnya dijarkan, tanda jarnya kasroh. Nasibun, nah ini mubtada muakhar, ya, berupa isim nakirah. Kemudian di sini dirofakan, tanda rofanya domah. Bagi tiap-tiap mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh memperoleh hasil, gitu ya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh, insya Allah memperoleh hasil ya. Dan yang terakhir, al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ilmu itu adalah sebaik-baik apa yang kamu usahakan kepadanya. Ilmu itu sebaik-baik yang kita usahakan ya, apa yang kamu usahakan kepadanya. Maka fakullu ibaratin, maka masing-masing ungkapan tadi, contoh tadi, masing-masing ibarah atau ungkapan min hadhil ibarati, dari ungkapan-ungkapan ini, tusama kalaman, itu dinamakan ibarat tadi, hadhil ibarat dinamakan kalaman, sebagai kalam. Itu. Ini kalam ya. Wa kullu ibaratin, dan masing-masing ungkapan tadi, minha, di antara di antara ungkapan tadi, di antara ibarat tadi, mu'allafatun min kalimataini, tersusun dari 2 kalimat au aksara, atau lebih. Ya, tadi kan ada yang tersusun 2, Muhammadun musafirun, ada juga yang lebih ya. Oleh karena itu fal kalimatul wahidatu, ya, kalimat yang satu atau satu kalimat saja, satu kata saja, fal kalimatul wahidu, maka adapun satu kalimat itu la tusamma kalaman, tidak dinamakan sebagai kalam. Satu kalimat itu la tusamma ya, tidak dinamakan al kalimatul wahidah kalaman, sebagai kalam, menurut indan nuhati, menurut ulama nahwu gitu ya. Illa, kecuali ya, kalimatul wahidahnya itu idzang dhamma, apabila indoma telah digabungkan ya, telah digabungkan ghairuha ilaiha, telah digabungkan apa? Ghairuha, yang lainnya atau kalimat lainnya, ilaiha, kepada kalimat wahidah tadi. Satu kalimat tadi digabungkan dengan kalimat lainnya, begitu. Jadi kalau satu kalimat saja itu tidak bisa dinamakan sebagai kalam, kecuali setelah digabungkan dengan kalimat lainnya, begitu ya. Sawa'un akana dimamu ghairiha ilaiha hakikotan. Nah, sama saja apakah, atau baik
penggabungan kepada kalimat lainnya itu, ilaiha kepada kalimatul wahidah, ya, jadi kalimat wahidah digabungkan dengan kalimat, baik penggabungannya itu hakikotan, secara hakiki, ataupun nanti secara takdiron, ya, secara perkiraan. Kalau yang secara hakiki, yaitu ka'am silatis sabikoti, sebagaimana contoh-contoh yang sudah lewat. Nah, itu adalah apa namanya, penggabungannya, ya, penggabungan bukan hanya satu kata, itu secara hakiki. Ada juga penggabungan kalimat itu secara takdiron, takdiron, atau secara takdiron, secara perkiraan. Kama idza qala laka qailun, sebagaimana apabila qala berkata, qailun, ya, seorang berkata laka kepadamu. Misalnya orang berkata atau bertanya, man akhuka, siapa saudaramu? Fatakulu, lalu Anda menjawab, Anda mengatakan Muhammadun, hanya satu kata. Ya, secara dohir ini satu kata, tetapi secara takdiri ini lebih dari satu kata. Jadi saya ulang, apabila berkata seorang kepadamu, man ahuka, siapa saudaramu? Lalu Anda menjawab Muhammadun. Fahadihil kalimatu, maka kalimat ini tu'tabaru kalaman, dianggap kalimat ini sebagai kalam. Kenapa? Li'anna takdiro, karena sesungguhnya takdirannya tadi Muhammadun akhi. Walaupun Anda hanya menjawab dengan kata Muhammadun. Ya, jadi takdirannya adalah Muhammadun akhi. Muhammad itu adalah saudaraku. Berapa kata? 3. Muhammadun akhun. Ini satu kata. Kemudian ya, ini ya mutakalim, satu kata. Jadi ada 3 kata. 3 kalimat. Ya. Fahiyya fit takdiri, maka dia, ya, jadi kalimat tersebut, yaitu kalimat tadi Muhammad, fit takdiri, di dalam takdirannya, ibaratun mu'alafatun, adalah ungkapan yang tersusun min salasi kalimatin, tersusun dari 3 kalimat. Gitu ya. Jadi penggabungan itu ada 2, ada yang hakikotan secara hakiki, dan juga ada yang secara takdiri. Dan syarat kalam itu harus murakkab. Artinya murakkab tersusun. Bukan hanya satu kata, tapi 2 kata. Minimal 2 kata ataupun lebih. Nah, itu yang dimaksud dengan murakkab. Jadi kesimpulannya, syarat kalam yang kedua, ya, kalau yang pertama lafad, yang kedua syarat kalam harus murakkab. Artinya murakkab, mu'allaf, tersusun, ya. Mu'allafan, tersusun min kalimataini au aksaro. Tersusun dari 2 kalimat ataupun lebih.